Teman-teman, buah-buahan yang diberikan, nah misalnya apel, pepaya, mangga, pisang, jambu, nanas, dan juga jambu air. Nah, itu kita kasih bumbu kacang, jadiin rujak buat dimakan, buat saya, buat Ken-Ken. Salam dari Bandung. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Mimiti Channel. Dengan saya Kak Een, Ken-Ken. Wele, hoi hoi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang burung jalak rio-rio. Nah, burung jalak rio-rio ini dia itu emang sih suaranya itu lebih melengking, monoton, dan juga diulang-ulang. Nah, makanya burung jalak rio-rio ini sering dipakai sebagai masteran bagi kicau mania yang lainnya. Burung jalak rio-rio ini juga sudah termasuk burung yang sudah dipelihara banyak oleh para kicau mania. Nah, tetapi kita harus tetap menangkannya ya teman-teman. Burung jalak rio-rio ini jika dilihat secara sekilas emang sih mirip, postur tubuhnya itu mirip dengan burung jalak kebo. Tetapi pasti aja ada bedanya. Oke, saya mulai ya ciri-ciri burung jalak rio-rio ini. Nah, ciri-ciri burung jalak rio-rio ini ada dia itu ukuran tubuhnya itu lebih besar dibanding burung jalak yang lainnya. Itu dia ukurannya 20 sampai 25 cm. Di sekujur tubuhnya itu memiliki warna abu-abu kehitaman. Terus di bagian ujung sayap dan ujung ekornya itu berwarna sedikit lebih hitam. Terus setelah itu burung jalak rio-rio itu paruhnya itu lebih tebal gitu, lebih besar, lebih tebal daripada burung jalak lainnya. Warna paruhnya itu berwarna oranye kekuningan. Terus warna tungirnya itu berwarna merah gitu, ada coret-coretannya gitu, ada selang-seling warna merah. Terus habitatnya itu dia ada pepohonan, terus di hutan. Pokoknya habitatnya itu ada di sekitaran yang lembab gitu. Wilayah persebarannya ada di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Perbedaan jantan dan betinanya itu kalau jantan biasanya itu di tungirnya itu berwarna merah gitu, berwarna merahnya merah kental gitu. Kalau betina itu lebih pucat, warna tungirnya itu merahnya itu lebih keorenan gitu, lebih keorenan, jadi ada bedanya gitu. Lagi pula burung jalak rio-rio ini pakannya itu sih sebenarnya perawatannya itu cukuplah mudah. Perawatannya cukup seperti dimandikan, dijemur, terus dikerodong, dimaster, diberi makan dan minum, diberi vitamin dan pakan tambahan seperti jangkrik gitu. Nah, pakannya itu jangkrik, kroto, ulat, cacing tanah, dan juga jangan lupa ya teman-teman, kita harus memberikan buah-buahan. Nah, buah-buahannya ini bisa kita beri bervariasi agar si burung tak bosan.
Misalnya hari ini diberi pisang, terus besoknya kasih pepaya, terus besoknya dikasih apel gitu misalnya. Nah, misalnya buahnya itu diberi madu gitu, atau enggak diolesin vitamin penggacor, vitamin apapun juga boleh, vitamin C, vitamin B, pokoknya yang untuk mendongkrak staminanya. Mengapa harus diberi madu? Agar suaranya itu lebih kencang. Kalau pisang, antara dominan pisang dan madu itu kan bikin kita gatel kalau kita minum. Nah, kalau burung itu bukan gatel, batuk gitu, enggak. Kalau burung itu lebih suaranya yang jadi kenceng, lagi pula lebih kencang gitu, jadi kedengeran. Oh iya teman-teman, saya mau mengingatkan, pilihlah madu yang asli. Ciri-ciri madu yang asli begini. Ciri-cirinya itu, madu kan itu bukan air. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke freezer, ke kulkas di bagian yang paling dingin sekali ya, sampai kita gemetaran kedinginan. Nah, itu coba diemin beberapa waktu, pokoknya rada lama. Coba kita lihat, kalau misalnya jadi es ya, madunya itu jadi es, berarti itu madunya kurang bagus ya, itu jadi kayak air madu. Nah, tapi kalau madu yang asli itu tetap kental gitu doang, tetap masih dalam bentuk air gitu. Bukan bentuk air, masih rada bisa lah. Kalau kita misalnya air dimasukin ke kulkas kan jadi es. Kalau ini tetap kental, masih bisa diambil gitu, nggak akan jadi es gitu. Kalau yang madu asli itu ciri-cirinya. Karena kalau madu itu kan dari bunga, awalnya dari tanaman, terus kan sama lebah itu diambil. Terus kan lebahnya itu atau tawonnya itu kan suka bawa serbuk-serbuk gitu. Nah, serbuknya itu membuat pohon atau buah-buahan atau bunga yang kita tanam itu jadi lebih lebat, lebih subur gitu. Itu karena lebah. Nah, pas diambil sama lebah kan ada nektarnya sedikit. Nah, itu jadi madu itu. Madu bukan air bukan madu gitu, teman-teman. Makanya pilih madu yang berkualitas. Harganya karena madu yang bagus dan berkualitas dan asli tidak akan membuat si burung mencret. Kalau madu yang membeku atau misalnya kayak air bisa membeku kayak gitu, bisa mengakibatkan burung mencret. Makanya pilih madu yang berkualitas dan bagus gitu. Saya lanjut ya. Purnya itu harus diganti sehari 2 kali, harus dikasih pagi siang atau siang sore gitu, teman-teman. Kalau misalnya purnya itu nggak diganti selama 2 hari, akan muncul putih-putih kayak jamur gitu. Itu emang jamur putih-putihnya itu. Jadi ini misalnya pur ada putih-putih di sekitar purnya. Nah, itu tuh jamur ya, teman-teman. Sebaiknya dibuang, ganti pur yang baru gitu. Makanya harus sering diganti. Selain pur, kita juga kandang dan burungnya itu harus bersih. Harus sering dimandiin, harus sering dibersihin kandangnya. Setelah itu kita juga harus memandikannya dengan sampo. Misalnya boleh dikasih sampo untuk anak-anak atau untuk bayi. Bisa juga untuk sampo yang emang khusus burung gitu. Kita semprot sekalian sama kandang-kandangnya, teman-teman, sama burung-burungnya gitu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, buah-buahan yang diberikan, nah misalnya apel, pepaya, mangga, pisang, jambu, nanas, dan juga jambu air. Nah, itu kita kasih bumbu kacang, jadiin rujak buat dimakan, buat saya, buat Ken. Salam dari Bandung. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman.
dan juga like, share, and comment. Dadah.